Tugas saya hanya menceritakan kejadiannya, sudah selesai. Tapi kemudian hal ini dibuka kembali, sehingga saya harus tentu bela diri untuk konsumsi umum. Karena kenapa? Banyak sekali pelanggaran. Tahun 2021 saya kembali diincar. Dan karena tidak ada kesepakatan, maka saya dikriminalisasi. Karena pembatalan sertifikat itu atas permintaan dari PT Mandiri Bangun Makmur. Mona Saladin selalu bilang itu ada putusan pidana, ada putusan ini, putusan itu, ada pemalsuan ini. Tapi dia tidak pernah bilang ada putusan perdata 726 di mana kami adalah sebagai pemilik yang sah. Saya duga dia juga mengumetin hal yang sama ke kepolisian. Menurut Bang Charlie, siapa oknum-oknumnya yang bermain? Rudi Rubijaya, dugaan saya. Elyas Tejo, dugaan saya. Yang pasti dari pengembang, saya itu di framing sebagai DPO. Tidak pernah ada satupun berita dari Polda Banten. Saya menghadap ke Pak Hadi Cahyanto, Menteri BPN, dan juga ke Raja Juli Antoni. Ketemu tuh Bang? Ketemu. Bang, korbannya bukan hanya saya doang, banyak. 5 orang ditahan. Pemilik tanahnya ini tanda tangan perjanjian jual beli di dalam penjara. Presiden Prabowo adalah satu presiden yang benar-benar saya sangat harapkan. Saya sangat harapkan bagaimana saya bisa mendapatkan perhatian dari Pak Presiden. Kalau Pak Agwan, Mona Saladin melihat video ini, saya mendoakan kalian, semoga kalian bertobat. Kembali lagi di Keadilan TV. Kali ini kita kembali menghadirkan Charlie Chandra yang mengklaim diri sebagai korban perampasan aset milik Charlie Chandra yang berada di kawasan PIK 2 milik Agung Sedayu. Di podcast sebelumnya, Bang Arif, kita sudah pernah menghadirkan Bang Charlie Chandra diskusi secara mendalam soal kronologis kasus beliau. Dan kali ini kasus pidana yang menimpa Charlie Chandra atas sangkaan pemalsuan dokumen di tahun lalu sebenarnya sudah di SP3. Dan ada perjanjian perdamaian dari kedua belah pihak waktu itu. Tapi entah kenapa pihak Agung Sedayu atau PT MBM dalam hal ini melalui kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan untuk membuka kembali dan di PN Serang. Dan pihak kuasa hukum menyebut ini ada kaitannya dengan perjanjian perdamaian tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi dan apakah benar ada ketidakadilan yang sistematis yang dilakukan sampai dugaan melibatkan para penguasa? Dan apakah rakyat Indonesia, yaitu Charlie Chandra dalam hal ini, benar menjadi lagi-lagi korban kriminalisasi di negeri ini? Kita akan kupas secara mendalam. Halo, Bang Charlie, selamat datang kembali di Keadilan TV. Balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Sebenarnya Bang, langsung aja strike Bang Arif ya. Apa yang terjadi sih Bang? Udah di SP3 kasus Abang, terus ada pra-peradilan, dibuka lagi. Iya. Ada potensi untuk, ya maaf Bang Charlie, menjadi tersangka kembali. Ya. Sebenarnya boleh ceritakan sedikit kronologisnya Bang. Ya, jadi begini ya. Kan sebenarnya sudah ada laporan polisi terhadap saya sebelumnya, yaitu penggelapan atas sertifikat hak milik nomor 5/Lemo. Nah, waktu itu saya dilaporkan penggelapan, namun itu sudah di SP3 berdasarkan alasan tidak cukup bukti. Kemudian saya dilaporkan kembali tuh. Baik. Dilaporkan kembali kenapa? Januari 30 2023 saya mau balik nama. Dari ayah saya, sertifikatnya atas nama ayah saya yang sudah meninggal, mau balik nama ke semua ahli waris. Menurut saya itu hal yang wajar aja, ya kan? Sertifikat masih atas nama saya sendiri kan, masih atas nama ayah saya sendiri. Nah, ketika dari PPAT itu mengisi formulir dan mendata data pribadi saya di formulir BPN, itu kan diserahkan ke BPN. Itu tidak pernah diproses oleh BPN, balik nama tersebut. Tidak pernah diproses sama sekali. 1 bulan kemudian, saya punya sertifikat tiba-tiba dibatalkan secara mendadak oleh Kanwil Kabupaten Tangerang, Rudi Rubijaya. Sertifikat yang sudah 35 tahun dan sudah kami bayar pajaknya selama 35 tahun, itu tiba-tiba dibatalkan. Baik. Setelah dibatalkan, sebulan kemudian saya dilaporkan oleh Aulia Fahmi yang waktu itu masih ada, PT Mandiri Bangun Makmur. Nah, tuduhannya itu adalah pemalsuan surat atas proses balik nama tersebut. Pertama begini, itu sertifikat atas nama ayah saya sendiri.
Buat apa saya memalsukan surat, ya kan? Dan hak apa orang lain bisa melaporkan saya, ya kan? Kalau ada kesalahan, ya mungkin dari BPN yang mengkoreksi, Ya. ya kan? Nah, ketika saya dijadikan tersangka atas permasalahan itu sudah ada pendamaian. Nah, pendamaian tersebut menimbulkan SP3. Jadi SP3 itu berdasarkan pendamaian, dan di surat perjanjian itu disebut bahwa saya tidak akan mengambil upaya hukum, menggugat, melapor, dan saya juga tidak akan menuntut ganti rugi Ya. dari pihak pengembang, begitu. Nah, saya anggap itu sudah selesai. Namun ternyata waktu saya memberikan pernyataan atau kesaksian pengalaman pribadi saya di Sultan Banten, video itu sempat viral dan itu menjadi pemicu untuk Mu'annas Al-Aidid membuka kasus ini kembali, sehingga Mu'annas Al-Aidid yang sebelumnya mengajukan SP3, dia kemudian mengajukan pra peradilan untuk membuka lagi kasus ini. Ya. Ya. Jadi selama ini tuh saya sangat menahan diri, untuk tidak mempermasalahkan hal ini secara hukum. Ya. Saya tidak pernah menuntut ganti rugi, saya tidak pernah mengambil tuntutan hukum. Namun dengan kesaksian saya ini, saya dianggap melanggar. Padahal sudah jelas di perjanjian tersebut tidak ada klausal yang melarang saya untuk menceritakan hal ini. Ini kan berangkat dari pra peradilan ini dengan alasan melanggar perjanjian perdamaian Ya. Antara Bang Charlie dengan antara Bang Charlie PTMBM melalui PTMBM ya. Ya. Nah, sebenarnya di podcast sebelumnya udah dalam banget, udah kita kulitin habis soal kronologisnya. Akhirnya teman mungkin kita perlu informasikan kembali. Kenapa, apa ceritanya perjanjian perdamaian ini muncul, Bang Charlie? Jadi perjanjian perdamaian ini muncul karena adanya penangkapan. Saya ditangkap. Saya ditangkap, terus dari situ saya ditawarkan perdamaian. Nah, konsep perdamaian itu adalah, pertama saya harus mencabut gugatan kepada Agung Sedayu dan PT Mandiri Bangun Makmur. Ya. Dan saya harus mencabut gugatan ke Petun. Dan dari situ mereka akan mencabut laporan polisi ke saya. Gitu. Nah, di situ juga ada kesepakatan bahwa saya tidak akan mendapatkan ganti rugi. Jadi mereka berasa mereka sudah memiliki sertifikat. Asal saya tidak mengganti rugi, asal saya tidak menuntut, ya buat dia itu udah aman-aman aja gitu. Yeah. Makanya perjanjian perdamaian itu tujuannya untuk membungkam saya supaya saya tidak melakukan tindakan apapun gitu. Kalau menurut Bang Charlie itu untuk upaya pembungkaman Bang Charlie, kenapa Bang Charlie mau waktu itu menandatangani perjanjian perdamaian itu? Saya lihat udah gak ada pilihan lagi karena saya udah dalam ya. Udah dalam, udah ditahan, dan saya lihat sangat sulit mendapatkan keadilan. Jadi ya sudahlah. Memang itu udah jalannya, ya saya terima aja. Oke. Itu di bulan dan tahun berapa? Itu di bulan April ya. 2024 2024 ya. Persis hampir setahun yang lalu ya. Betul. Dan kita masuk ke, boleh nanti kami izin tampilkan surat perjanjian perdamaian. Boleh. Nah, ini kami ada kopinya nih. Boleh. Boleh kita bahas nih Bang Arif, kita pelan-pelan. Hmm. Poin apa yang menurut Bang Charlie yang itu menjadi alasan pihak PTMBM Mu'annas Al-Aidid, kuasa hukumnya, Bang Charlie melanggar isi perjanjian perdamaian itu? Itu yang saya masih bingung. Saya tidak melanggar sama sekali menurut saya. Karena udah jelas di pasalnya tidak ada klausal mengenai perjanjian kerahasiaan. Tidak pernah ada kesepakatan lisan ataupun non lisan mengenai kerahasiaan. Jadi menurut saya tidak melanggar. Justru dengan dia mengambil tindakan pra peradilan, dia melanggar karena dia telah mengambil langkah hukum. Kok bisa ngomong kayak gitu Bang Charlie? Ya. Emang ada isi poin itu? Ada. Jadi kedua pihak tidak boleh mengambil langkah hukum apapun.
Oh, jadi bukan hanya pihak Bang Charlie. Betul. PT MBM juga nggak boleh akhirnya. Nggak boleh. Oh, Dia nggak boleh melapor, nggak boleh menggugat, nggak boleh ambil tindakan hukum apapun. Nanti kita tampilkan juga, izin Bang, saya bacakan boleh ya? Boleh, Salah satu poin yang Abang Cari singgung ini, boleh. nomor 3 poin A, dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, maka para pihak memiliki kewajiban, yakni poin A, bahwa para pihak berkewajiban untuk satu, menghentikan segala proses hukum yang sedang berjalan, dan kedua, tidak akan mengambil langkah hukum lainnya dalam bentuk apapun di kemudian hari. Itu Nah, yang Bang Cari bilang. Gimana? Betul. Sedangkan saya sudah memenuhi kewajiban, saya diharuskan mengasih sertifikat saya ke pihak pelapor, saya diharuskan mencabut gugatan saya, malah dia melapor saya, malah dia membuka kembali kasus ini, malah dia melakukan tindakan hukum. Menurut Bang Cari justru malah mereka yang melanggar Betul, perjanjian malah ini. dia melanggar. Dan Bang Cari ini sengaja, apakah akan menuntut balik atau seperti apa? Karena sudah melanggar. Jadi begini ya, saya kan sekarang ini statusnya sebagai tersangka istilahnya ya, dibalikkan lagi seperti semula. Oke. Ya. Nah, kalau seperti semula berarti sepakatan itu tidak pernah ada. Kan dia melanggar. Dan masuk semua poin di dalamnya. Dan Menurut Bang Cari. termasuk semua poin di dalamnya. Karena dia sudah melanggar. Berarti sekarang saya bebas untuk mengambil tindakan hukum apapun. Termasuk untuk bela diri. Nggak mungkin dong saya keikat untuk tidak mengambil tindakan hukum sedangkan saya sekarang terjerat dalam proses hukum. Tidak mungkin. Iya, Jadi perjanjian itu saya anggap sudah tidak ada. Karena Jadi- dia sudah melanggar duluan. ini babak baru lah ya Bang ya. Babak baru, babak kedua. Babak kedua kasus Charlie Chandra. Nggak saya- bisa habis iya, ini. iya. Berarti saya pahami Bang Charlie dari mulai akhirnya keluar penjara waktu itu mencoba setidaknya sampai akhirnya kemarin sebelum akhirnya dilanggar sama mereka, mencoba untuk menghargai apa yang akhirnya menjadi perjanjian. Benar sekali. Boleh nggak sih Bang, abang misalnya berkoar-koar begini Bang? Nggak ditulis, saya nggak boleh berkoar-koar. Nggak ada itu. Kalau memang dia anggap itu suatu hal yang dilarang, seharusnya ditulis. Anda tidak boleh berkoar-koar. Atau abang pernah izin nggak ke penasihat hukum abang yang dulu misalkan? Oh, Alvin Lim. Iya, misalkan. Ya pernah, itu dulu sebelum saya. Sekarang begini, saya tuh lihat Said Didu itu waktu itu, aduh kasihan banget ya dia sendirian. Iya. Kok apa urusannya dia? Kok dia berjuang sendirian? Terus pihak lawan, pihak Agung Sedayu malah counter, nggak ada penindasan, nggak ada perampasan, nggak ada kriminalisasi. Saya bagaimana bisa diam? Karena kan saya korban langsung, Iya. ya kan. Nah, saya ingin mendukung Pak Said Didu. Gerakan ini abang mendukung. Gerakan ini saya mendukung. Karena saya sendiri sebagai korban dan saya bisa memberikan kesaksian apa yang terjadi sebenarnya. Nah, hal itu saya muatkan dalam bentuk video yang sudah saya posting di YouTube dan juga TikTok. Namun sebelum saya posting, saya baca dulu nih perjanjian saya dengan Ko Alvin Lim almarhum. Saya baca dulu dan di situ ada klausal sebelum saya melakukan tindakan apapun, saya harus mendapatkan izin dari kuasa hukum. Maka saya posting video itu ke Ko Alvin dan Ko Alvin balas posting aja. Oh, abang izin. Saya izin dulu, posting aja. Dan di video itu sudah jelas saya mendukung Said Didu dan saya menerangkan bahwa saya sebagai korban. Ketika Ko Alvin bilang posting aja, ya sudah. Saya anggap itu sudah mendapatkan izin. Artinya Bang Charlie memahami betul mencoba untuk memahami betul untuk tidak melanggar isi perjanjian. Betul. Dan saya kecewa malah Muanas Al-Aidid yang melanggar. Padahal sebenarnya begini, polisi sudah benar mendamaikan, sudah selesai. Kok oleh pengadilan malah kita dibikin bentrok lagi? Ya enggak. Iya. Ini dari berita kami kutip, minta tanggapannya. Muanas Al-Aidid selaku kuasa hukum PT MBM mengatakan bahwa fakta hukumnya jelas bahwa pra-peradilan yang dimenangi pengembang sebagai korban terjadi karena ulahnya sendiri. Itu Bang Chandra maksudnya. Di mana Bang Charlie mengingkari perjanjian damai yang sah. Saya tambahkan lagi, sambungnya, Pengadilan Negeri Serang pun telah menegaskan bahwa SP3 yang sempat
membebaskan Charlie Chandra tidak sah dan memerintahkan agar kasusnya untuk dilanjutkan. Tanggapannya gimana, Bang? Kalau yang tangkapan yang pertama sudah jelas saya tidak melanggar. Karena tidak ada klausal mengenai kerahasiaan, saya tidak boleh bercerita, tidak ada klausal mengenai no media, tidak ada sama sekali. Itu jelas saya tidak melanggar. Mengenai yang kedua, itu kewenangan pengadilan. Saya tidak bisa berkomen. Kalau pengadilan berasa itu tidak sah, ya sudah. Itu kewenangan hakim. Jadi sampai hari ini abang pun bingung ya, kenapa kok akhirnya dilaporkan kembali atau dibuka lagi ya? Ya, Alasannya apa sebenarnya- sebagainya nggak tahu. Atau perjanjiannya beda kali bang, filenya bang. Sebenarnya begini, kepemilikan itu jelas. Iya, 35 tahun kami sebagai pemilik. iya, Sertifikat hak milik tidak bisa dibatalkan begitu saja oleh Kanwil. Harus ada putusan pengadilan. iya, Itu sudah jelas. iya, Itu sudah dinyatakan sendiri oleh Pak Menteri Nusron Wahid. iya, Nah, sedangkan sertifikat yang mereka sekarang miliki itu, SHGB 502, itu timbul dengan dasar pembatalan sertifikat saya yang tidak sah menurut saya, yang melanggar hukum. Mhm. Jadi satu-satunya cara yaitu adalah supaya saya tidak berkuar atau tidak menuntut hak, dan dengan berjalannya waktu lewat 5 tahun maka saya tidak bisa menuntut, harus lewat pengadilan dan lain-lain. Jadi itu yang mereka harapkan, iya, gitu. Nah, menurut saya sih kasihan pembelinya ya, karena pembelinya ini memiliki sertifikat yang dasarnya itu nggak kuat. Sertifikat itu ditimbulkan dari surat pembatalan yang melanggar hukum. Nah, the only way dia bisa dapat sertifikat ini yaitu dengan cara pendamaian itu, bahwa saya tidak akan menuntut. iya, Gitu aja. Itu aja pegangan dia. iya, iya, iya. Jadi- Kan, iya, iya. Dan ini kan Pak Nusron itu kan benar-benar tegas mengatakan bahwa ketika sertifikat ini lebih dari 5 tahun tidak bisa semena-mena langsung dibatalkan BPN. Betul. Dan ketika itu di bawah 5 tahun baru itu bisa akhirnya diintervensi sama BPN. Betul. Artinya bang, sertifikat yang hari ini ada di pihak PTMBM dan lain-lain itu bisa Sangat dibatalkan. lemah. Sangat lemah. Bisa dibatalkan. Dan ini yang akan saya harap Pak Nusron Wahid bisa mengembalikan hak saya. Karena sudah jelas-jelas sertifikat di atas 35 tahun nggak bisa dibatalkan begitu saja. Sedangkan putusan pengadilan itu padahal ada putusan pengadilan negeri, dan di situ AJB ke Sumita Chandra dinyatakan sah. Bahkan AJB dari Tepitnyo ke Khairul Wijaya dan ke Sumita Chandra itu dua-duanya dinyatakan sah. Dan selama ini yang Muanas Alaidit selalu berkuar-kuar ada putusan pidana, pemalsuan, itu sudah masuk ke dalam putusan pengadilan namanya nomor 726. Ya. Putusan pengadilan 726, dan itu sudah diabaikan oleh hakim. Jadi itu permasalahan sudah selesai gitu. Ini kalau misalkan akhirnya diteruskan bakal keseret semua dong bang. Kita buka aja. Kita buka semua. Karena sebenarnya begini ya, yang melaporkan saya kan laporan polisi itu kan harus korban langsung ya, Iya. tidak bisa diwakilkan. Iya. Korbannya langsung yang melaporkan saya itu 2 orangnya sudah meninggal. Jadi mungkin ada sekitar 10 atau 15 orang gitu ya yang mengaku sebagai ahli waris. Pertama, tidak pernah ada surat penetapan waris. Kedua, surat kuasa yang digunakan itu surat kuasa dari tahun 2015. Oke. Saya dilaporkan di 2023 23. dan 2 orang dari pelapornya itu yang melaporkan saya itu udah meninggal di 2020. Jadi saya bingung ini kok yang melaporkan Kok bisa? kok yang melaporkan saya sudah meninggal, terus sekarang dibuka kembali. Jadi sebenarnya ini pengendalinya siapa? Ahli waris Tepitnyo yang berasa dirugikan atau pengembang? Janggal lah bang merasa gitu ya. Bingung. Saya banyak bingung mengenai kasus ini. Banyak yang nggak ngerti. Apalagi saya membalik nama, tiba-tiba dibatalkan sertifikat saya. Sebulan kemudian dilaporkan atas kejadian 2 bulan yang lalu. Oke lah, kalau misalnya sertifikat saya dibatalkan, terus saya baru balik nama,
Itu saya paham, itu salah. Tapi saya proses balik nama sebelum sertifikat saya dibatalkan loh. Jadi abang pengen mengatakan sengaja diulur untuk akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Pembatalan sertifikat itu ada dua hal, dua fungsi. Pertama untuk kriminalisasi saya, dan dua merampas hak saya. Gitu. Ditahan dulu di penjara. Tanda tangan surat perdamaian. Nggak bakal gugat, nggak bakal nuntut. Dan semoga Charlie nggak bakal menuntut dan nggak bakal melapor karena mereka itu sangat kuat. Mereka menguasai hukum semuanya. Itu yang diharapkan. Namun itu tidak bisa berlanjut. Itu harus stop. Mereka tidak bisa lagi seperti itu. Ini upaya kasus yang di SP3, pra-peradilan, terus akan dibuka kembali. Sekarang gimana sih perasaan Bang Charlie gitu? Bang Charlie merasa dikriminalisasi atau Ya, gimana sih? saya ini benar-benar korban kriminalisasi dan saya hanya bisa berharap dengan Pak Presiden Prabowo. Kalau zaman dulu mungkin ini bisa berjalan dengan baik ya untuk pihak mereka. Tapi sekarang saya lihat Pak Presiden sudah berpihak kepada rakyat. Dan kemarin kan baru dinyatakan ya, tidak ada orang yang kebal dari hukum. Saya lihat penegakan hukum sudah membaik, sudah bagus. Dan saya yakin ini kasus tidak mungkin berlanjut. Yakin Bang Charlie? Yakin. Apa yang abang harapkan dari sosok Pak Prabowo? Pak Prabowo saya harapkan akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Kalau memang saya melakukan pelanggaran, kita proses hukum. Tapi di sini tidak ada pelanggaran sama sekali. Bahkan orang yang melapor tidak ada hak untuk melaporkan saya. Sertifikat kita punya sendiri, kita mau balik nama, siapa hak dia melapor? Nggak ada. Gitu. Tapi saya yakin, saya confident ini tidak bakal lanjut. Dan kalau itu lanjut, kita akan buktikan di pengadilan. Kita akan buka semuanya. Karena di situ kelihatan jelas pidananya dari pengembang juga. Bayangkan saja, tanah saya sudah dijual belikan di tahun 2015, tahun 2016. Sudah dikuasai di tahun yang sama. Sedangkan mereka baru dapat sertifikat 2024. Betul. Di surat pembatalan dari BPN itu sudah jelas tindakan pidananya. Sudah jelas. Pembatalan pencatatan itu. Ya. Apa haknya mereka PT Mandiri Bangun Makmur untuk mendapatkan surat kuasa dari ahli waris Tepitnyo yang sudah menjual tanah di tahun 1986? Nggak ada hak. Itu sertifikat masih atas nama ayah saya. Dan apa hak dia berdasarkan surat kuasa itu menguasai tanah saya dan menjual belikan? Itu tidak boleh. Itu melanggar. Itu jelas pidana. Sekarang tanah Bang Charlie yang 8,7 hektar itu di Teluk Naga di Salimo ya. Atas nama siapa sekarang Bang? Mandiri Bangun Makmur. Nah, jadi aneh nih. Kita sudah miliki tanah itu selama 35 tahun. Mereka baru setahun ya. Saya dibilang maling. Saya ini maling yang kehilangan tanah. Bang Charlie dibilang so suci loh Bang. Sama Monas Ali. Terima kasih. Maling terik maling. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Padahal kita udah ada putusan pengadilan loh. Dan putusan pengadilan itu sudah jelas bahwa Sumita Chandra ayah saya adalah pembeli yang beretikat baik dan harus dilindungi menurut hukum. Ini yang nomor 726 ya. 726. Nanti kita tampilkan juga ya. Iya, Ini, Bang. 726. Iya, salah satu yang akhirnya jadi alasan PT MBM kalau saya baca di putusannya itu kan mereka mendasari putusan itu dari pasal 64 kalau salah ya. Yang mengatakan bahwa ya BPN bisa membatalkan. Padahal ada keterangan lain tuh ketika di bawah 5 tahun kan. Ya betul. Udah jelas itu tidak bisa, BPN tidak bisa membatalkan. Dulu kan saya juga bilang sertifikat tuh nggak ada guna. Kapanpun bisa dibatalkan. Iya. Ternyata saya salah. Ada hukumnya. Sertifikat yang sudah di atas 5 tahun harus dengan perintah pengadilan. Tidak bisa dibatalkan oleh BPN. Pak Nusron sudah mengatakan itu. Dengan kasus pagar laut sudah jelas. Tinggal penegak hukumnya aja nih. BPN-nya aja, oknum-oknumnya aja yang harus dibersihkan supaya mereka tidak melanggar hukum.
Karena pembatalan sertifikat itu atas permintaan dari PT Mandiri Bangun Makmur. Kok bisa segala pasal, hukum, aturan semua dilanggar untuk memenuhi permintaan dari PT Mandiri Bangun Makmur? Hampir mirip ya dengan kasus pagar laut ya. Iya. Oke. Menurut Bang Charlie siapa oknum-oknumnya yang bermain? Rudi Rubijaya, dugaan saya. Rudi Rubijaya. Elyas Tejo, dugaan saya. Yang pasti dari pengembang. Dan juga ahli waris yang tanda tangan surat kuasa. Cucu cicit yang kemudian jual beli ke PT Mandiri Bangun Makmur. Hamid salah satunya. Pasti kena semua nanti. Kita tinggal tunggu waktu, pasti semuanya akan kebongkar. Oknum-oknum kepolisian gitu ada bang? Saya agak kasihan sih sama polisi sebenarnya ya. Karena polisi ini harus ikuti perintah atasannya ya. Jadi sekarang ini kan atasannya udah beda, Pak Prabowo. Tidak ada alasan lagi untuk mereka mengikuti perintah yang salah. Jadi saya sangat berharap Optimis ya. polisi sekarang sudah lurus. Dalam Ya, kasus abang itu nggak lurus? Dulu nggak lurus, dilanggar semua. Bayangkan saja, saya dilaporkan penggelapan atas sertifikat hak milik yang atas nama ayah saya sendiri. Polisi masih menerima, polisi masih bisa naikin ke penyidikan, polisi hadir di pertemuan PIK 2. Banyak pelanggarannya. Sebenarnya Bang Arif, ini kita relate sama kasus yang lagi rame juga. Pagar laut kan baru dapat berita juga kan dari sisi aparat penegak hukum, yaitu Kades Kohot ya. Iya. Sudah dinyatakan bersalah juga ya atas mencatut warga-warga KTP dalam urusan penerbitan SHGB kalau nggak salah ya. Ini Bang Charlie melihatnya mirip-mirip ya sama kasus Abang. Sangat mirip-mirip. Tanda kutip banyak yang terlibat. Banyak yang dilanggar, aturan itu banyak dilanggar. Tapi yang abang lawan ini kan gajah bang. Gajah itu sekarang udah harga sahamnya udah setengah bang, jadi udah menciut sedikit lah. Oh ya? Dan hanya Tuhan yang berkuasa. Dan menurut abang hari ini jalan yang Tuhan berikan kepada abang sampai akhirnya terjadi seperti Kepada ini. rakyat. Tuhan itu saya percaya mendengar doa-doa dari rakyat kecil. Kalau nggak mungkin ini terjadi sampai sekarang. Nggak mungkin rakyat bisa bergerak semua. Mungkin abang juga nggak pernah berpikir bahwa justru Pak Mu'annas Alaidin sendiri yang melanggar perjanjian ini. Ya, saya itu sebenarnya berharap dia bisa lebih bijak. Jangan melanggar perjanjian, ya kan? Karena saya berasa ditipu. Saya sudah ditahan 2 bulan, saya sudah menyerahkan sertifikatnya. Dia berkoar-koar kalau saya melanggar perjanjian, padahal dia sendiri yang melanggar. Sertifikat abang sekarang di mana bang? Artinya kalau perjanjian ini dibatalkan dengan kejadian Ya, macam dibalikin. Saya anggap itu tidak ada perjanjian, dibalikin aja. Posisi hari ini di mana? Di PT MBM, di BPN. BPN? Nah, saya nggak tahu itu sertifikat sekarang di mana. Saya tidak tahu. Kemungkinan di PT MBM. Saya nggak tahu. Nah, pasca speechless gue. pasca konferensi pers Bang Charlie kemarin sama LBH PP Muhammadiyah ya. Ya. 7 Februari Bang ya. Ya. 2025 minggu Senin, lalu ya. Minggu lalu itu kenapa bisa ada konferensi pers itu Bang Charlie? Oke, kalau mengenai konferensi pers itu saya kan juga nggak begitu tahu ya kenapa dan bagaimana prosesnya. Saya hanya ikutin aja proses dari LBH Muhammadiyah. Ya kalau disuruh begitu ya begini, suruh begitu ya begitu ya kan. Kalau disuruh gugat, suruh lapor. Saya mah ikutin aja, saya percaya penuh. Nah, tapi salah satu alasan itu saya duga karena kasus ini harus dibuka
secara umum untuk konsumsi umum. Karena kenapa? Banyak sekali pelanggaran. Sehingga kalau ini sudah terbuka, pelanggaran itu tidak mungkin terjadi lagi gitu. Harapannya ya. Ya, Controlling. tidak mungkin ada penyelundupan hukum lagi. Bang Rosadi sampai sujud syukur kepada Prabowo loh, sampai menangis loh di konferensi pers itu. Ya, itu saya udah nggak tahu lagi harus bagaimana. Saya anggap Presiden Prabowo adalah satu presiden yang benar-benar saya sangat harapkan. Saya sangat harapkan bagaimana saya bisa mendapatkan perhatian dari Pak Presiden. Ya mungkin bersujud adalah salah satunya. Apapun itu saya akan lakukan untuk mendapatkan perhatian Pak Presiden Prabowo supaya beliau lihat hal-hal seperti ini tuh ada dan korbannya bukan hanya saya doang, banyak. Ada lagi kasus padi-padi. 5 orang ditahan. Dan pemilik tanahnya ini tanda tangan perjanjian jual beli di dalam penjara. Di dalam penjara. Iya. Di dalam penjara. Di podcast sebelumnya Bang Charlie udah pernah cerita waktu Abang di dalam Iya. penjara, Iya. Abang mengetahui banyak kejadian hal serupa ya. Bahkan Boleh ada cerita? sekarang yang masih di penjara. Karena belum mau Menjual atau belum mengaku salah atau apapun itu. Boleh cerita dong Bang, itu di kasus di lahan juga di daerah mana? Itu saya kurang tahu di daerah mana. Saya cuma dengar dari podcastnya Kozinudin. Tadi kan Abang bilang kenapa sampai menangis, sujud syukur kepada Prabowo, Abang nggak tahu lagi harus berbuat apa. Iya. Kan itu. Harus berbuat apa untuk apa Bang? Kan Abang kan Untuk udah mendapatkan keadilan. Dan itu tidak mungkin kalau Pak Presiden Prabowo tidak turun tangan. pokoknya Abang udah menyebutkan, udah mengikhlaskan lahan Abang 8,7 hektar itu yang diambil, Betul, dirampas ya menurut Abang ya. Betul. Saya udah mau hidup dengan tenang. Tugas saya hanya menceritakan kejadiannya, sudah selesai. Tapi kemudian hal ini dibuka kembali, sehingga saya harus tentu bela diri. Saya harus mengambil tindakan hukum untuk bela diri. Nah, kejadian ini sebenarnya bisa dihentikan, tapi hanya Pak Presiden yang bisa turun tangan. Yang lain nggak ada, yang pejabat-pejabat lain Iya itu. nggak ada yang bisa. Sorry Abang mau memotong, Abang masa jalan sendiri ya? Enggak. Maksudnya perjuangan atas kasus ini, penegakan hukum, mencari keadilan, sejauh mana Abang bisa mengklaim negara hadir untuk perhatian sama kasus Abang sih? Atau gimana sih? Kami sudah berjuang sejak 2013 ketika tanah kami diserobot. Tahun 2015 sampai 2021 kami biarkan saja. Tahun 2021 saya kembali diincar untuk dijual tanahnya. Dan karena tidak ada kesepakatan, maka saya dikriminalisasi. Nah, untungnya waktu itu ada seorang sosok yang namanya Said Didu. Nah, Said Didu ini saya lihat berkeliaran, berkoar-koar. Aduh, siapa ini orang ya? Apa dia nggak ngerti ntar bakal masuk penjara, ya kan? Nah, saya nggak sangka bisa sampai hari ini. Saya nggak sangka bisa begitu banyak orang yang bergerak. Dan saya nggak mungkin membiarkan mereka itu diserang oleh pengembang yang bilang tidak ada penindasan, tidak ada kriminalisasi. Sedangkan saya sebagai korban saya diem aja, nggak mungkin kan? Jadi tujuan saya hanya untuk menceritakan, itu saja. Dan itu yang dianggap melanggar perjanjian perdamaian menurut Abang? Betul. Oleh pihak Betul. MBM. Dan ketika saya menceritakan di acara Kesultanan Banten, sebenarnya itu udah selesai. Namun kenapa saya muncul lagi di beberapa podcast? Karena ada muncul berita-berita yang memfitnah saya. Oh, Sehingga saya harus meluruskan. Oke. Ketika saya podcast, keluar lagi berita bohong. Saya harus meluruskan lagi. Gitu. Nggak habis-habis jadinya. Gitu. Kami minta klarifikasinya juga. Di tahun lalu kan Bang Charlie ini di berbagai media dicap sebagai buron Bang. Tersangka, terus dicari, hingga akhirnya tanda kutip Bang ya, diciduk. Betul. Bukan hanya media, influencer.
influencer, media sosial. Nah, Ya. yang mau kami konfirmasi, klarifikasi, benarkah abang dulu melarikan diri atau itu hanya framing aja? Kami butuh konfirmasi dari Ya. abang. Nah, hari ini, barusan saja hari ini saya sudah melapor ke Komnas HAM atas kejadian ini. Jadi selama saya itu di framing sebagai DPO, kabur dan lain-lain, tidak pernah ada satupun berita dari Polda Banten yang memberitakan DPO tersebut melalui media resmi. DPO itu disebarluaskan melalui sosial media, influencer, buzzer. Kan bukan standarnya polisi itu. Polisi harus melalui media yang resmi. Saya tidak pernah menerima surat DPO. Tidak pernah ada. Jadi menurut saya kalau nggak salah, si Muanas pernah sempat bilang kalau poster muka saya, KTP saya itu ditempel di mana-mana, termasuk di depan sekolah anak saya, di sepanjang jalan Benjamin Sueb di Kemayoran. Kalau saya nggak salah dengar, Muanas bilang itu polisi yang melakukan. Menurut saya enggak, karena polisi setahu saya belum pernah mengeluarkan berita resmi saya sebagai DPO. Merilis, tidak pernah. Dan kalau lihat dari desainnya, mungkin itu didesain pakai Canva atau itu bukan standar polisi. Jadi saya yakin banget ini bukan polisi yang ngerjain. Menurut Bang Charlie, siapa buzzer-buzzer tadi yang Bang Charlie sebutkan? Siapa yang Pasti mengirim dari buzzer-buzzer pihaknya Aulia Fahmi yang sudah meninggal. Dari pihak yang Muanas Alaidit, saya duga begitu. Siapa lagi? Artinya dengan Pak Muanas ngomong begitu berarti dia mendiskreditkan polisi secara tidak langsung ya? Benar. Mana mungkin sih polisi nempelin saya punya foto di depan anak sekolah? Iya. Jadi begini, mereka punya cara itu untuk meng-create social justice, hukuman sosial. Disebarluaskan dulu di internet, ya kan, supaya saya dihakimi oleh orang-orang sekitar saya. yang tanda kutip tidak tahu kebenaran. Perjalanan cerita kasusnya. Benar. Abang menjamin polisi nggak pernah mengeluarkan apapun? Tidak pernah, karena saya sering abang? cek. Saya sering cek. Sampai detik ini. Sekarang udah enggak. Sekarang udah. Tapi dulu saya cek dari Polda Banten punya website, dari website DPO, saya cek tidak pernah ada. Yang ada itu adalah media rilis dari Aulia Fahmi waktu itu, yang masih ada kalau nggak salah. Ya dengan akhirnya Pak Muanas ngomong begitu juga sebenarnya pencemaran nama baik polisi dong. Dan polisi aturan nggak menerima itu. Seharusnya nggak boleh dia bilang itu polisi yang ngerjain. Lagi pula sekarang begini, kalau polisi mau melanjutkan perkara saya, kenapa nggak keluarkan aja itu hasil gelar perkara? Karena waktu penangkapan itu kita tuh masih menunggu hasil gelar perkara. Saya pikir ya, kalau hasil gelar perkara itu bilang lanjut, ya saya lanjut. Iya. Kalau tidak lanjut, ya tidak lanjut. Iya. Kenapa saya harus ditangkap secara tiba-tiba? Dan kenapa sampai hari ini gelar perkara itu tidak pernah diberikan kepada saya? Sampai detik ini. Sampai hari ini tidak pernah ada. Maka saya duga gelar perkara itu hasilnya merugikan mereka. Sudahlah, tangkap aja, masukin ke sel, tanda tangan surat perdamaian, udah selesai. Itu Bang Charlie berarti menyebutkan dugaan ya, kong kali kong loh. Pasti. Antara pihak penegak hukum sama pihak PTMBM berarti. Nah, kalau saya lihat ya, selama ini yang terjadi adalah, kalau saya pelajari, Muanas Alaidit atau Aulia Fahmi itu tidak pernah memberikan informasi yang lengkap. Artinya apa? Muanas Alaidit selalu bilang itu ada putusan pidana, ada putusan ini, putusan itu, ada pemalsuan ini. Tapi dia tidak pernah bilang ada putusan perdata 726 di mana kami adalah sebagai pemilik yang sah. Itu udah ada putusan pengadilan. Dari Mahkamah Agung ya. Ya. Saya duga dia juga mengumpetin hal yang sama ke kepolisian. Mungkin dia bilang ke polisi, ini kasusnya begini, ada keputusan pidana, ya kan? Tapi dia sembunyikan keputusan perdata 726 di mana kami adalah sah sebagai pemilik. AJB kami sah.
Harusnya nggak bisa dong. Iya kan? Ya polisi menganggap bahwa oh ya udah ini bisa nih karena polisi tidak dapat informasi soal putra Benar. perdata tadi. Benar. Jadi bisa jadi polisi itu ditipu sama dia. Rumit ya bang. Sebenarnya dibikin rumit. Dan dari oknum BPN juga bikin rumit. Saya ke BPN setelah pembatalan sertifikat itu, saya menghadap ke Pak Hadi Cahyanto, Menteri BPN, dan juga ke Raja Juli Antoni. Ketemu tuh bang. Ketemu, Bang. Lihat nih kelakuan anak buahmu yang membatalkan sertifikat secara ugal-ugalan. Oke. Sudah kita melapor dan di situ, nah, oke kita cek ada Elias Tejo di situ. Namun apa yang terjadi sekitar sebulan 2 bulan kemudian malah mereka mengeluarkan sertifikat baru atas PT Mandiri Bangun Makmur. Padahal mereka tahu kita lagi banding administratif. Kita lagi proses banding administratif. BPN mengeluarkan sertifikat baru, memperumit masalah. Harusnya nggak boleh dong tuh, harusnya Nggak boleh. delay dulu dong, tunda dulu. Iya. Sama kayak tadi misalkan gelar perkara dulu baru mau tangkap mau lanjut kan gitu bang ya seharusnya. Ya. Kok bisa sebegitunya BPN berpihak kepada pengembang? Kuat banget berarti bang ya. Kuat banget, argumentasinya kuat banget. Pasca peradilan kemarin, pra peradilan kan berarti sekarang bisa dikatakan resmi akan berlanjut ya bang? Yang sudah SP3 kemarin kan? Jadi yang di SP3 itu kan, jadi Muanas Al-Aidid itu kan menggugat polisi ya, menggugat polisi. Oke. Saya bukan pihak yang terlibat. Nah, apabila itu kasus dilanjut atau tidak itu nanti kewenangan polisi. Andai kata lanjut, Andai kata lanjut, kita buktikan di pengadilan. Abang berharap lanjut apa enggak? Saya berharap tidak lanjut. Saya mau masalah ini selesai, cepat selesai. Bahkan kalau dia sebenarnya diam-diam aja, dia tidak mengeluarkan fitnah, dia tidak mengeluarkan berita bohong, saya maling dan lain, saya juga Nggak akan klarifikasi kemana-mana. nggak akan kemana-mana. Pokoknya cerita saya di pesantren udah selesai. Tapi karena dia keluarin berita-berita yang saya harus luruskan, masa saya biarkan begitu saja? Karena nama baik saya yang dipertaruhkan sini kan. Iya. andai kata kasus abang ini yang udah SP3 dibuka kembali dan lanjut, gimana kesiapan abang? Data sudah siap. Sudah siap semua. Kita buka di pengadilan. Bisa sedikit sensitif. Reaksi keluarga seperti apa bang? Melihat kasus abang dibuka kembali. Keluarga sih udah terima apa adanya. Pokoknya kita bersihkan nama keluarga. Siap juga ya. Jangan difitnah-fitnah. Ya, Termasuk mengambil konsekuensi ketika abang ditangkap kembali ya, dengan segala kekuatan pengembang. ya. Dengan segala kekuatan. Maka masyarakat bisa menyaksikan kriminalisasi sedang berjalan. Tadinya kan hanya bilang, oh nggak ada, oh itu udah selesai. Nah ini yang lagi berjalan. Nah mungkin inilah cara Tuhan. Ada terjadi teror ke abang nggak dan keluarga 1 bulan 2 bulan terakhir? Tidak ada Pasca sih. abang menyuarakan masalah Tidak abang. ada. Tidak ada. Atau diajak ngopi sama PTMPM bang. Sudah ada beberapa yang menawarkan saya jalan keluar, mereka bisa apa? Negosiasi, tapi saya tolak semuanya. Saya nggak mau. Banyak gajinya banyak bang ya? Menurut abang ya? Saya nggak mau cara-cara seperti itu. Pokoknya pulihkan hak saya, SP3 kan karena ini seharusnya tidak masuk ke dalam perkara. Selesai. Oke, ini mungkin terakhir kali bang ya. Abang kan tadi udah melakukan permohonan kepada presiden kita yang baru ya, Pak Prabowo. Andai kata bang, podcast kita ini ditonton sama Aguan, pemilik Agung Sedayu, pihak PTMBM juga, apa yang mau bang sampaikan? Banyak orang yang membenci mereka. Banyak orang yang mensumpah-sumpahin mereka. Saya hanya mendoakan mereka bertobat. Jadi kalau Pak Aguan, Muanas Al-Aidid melihat video ini, saya mendoakan kalian, semoga kalian bertobat. Hentikan semua ini. Itu aja. Masih mau mendoakan. Minggu lalu juga rame kan banyak yang demo ya, Ya. di PIK 2 ya bang ya. Ya, Warga situ ya, ya, ditimbun pasir nih, air Ya. nggak ngalir. ya. Hal-hal kayak gitu bang
Ya. rasakan juga. Dan kemarahan rakyat ini tidak mungkin padam. Tidak mungkin padam. Tidak mungkin padam. Kalau ini terus dilanjutkan pola-pola seperti Ya. ini. Dan abang tidak akan down, tidak akan takut, tidak akan turun lagi tanda kutip kuar-kuar, bukan kuar-kuar lah, nggak boleh kita ngomong kuar-kuar sebenarnya, menyuarakan apa adanya sebenarnya, biar curhat ya kalau bang. Saya akan membongkar semuanya. Abang apalagi belum mau bongkar? Apalagi belum mau bongkar ya bang? Dengan berjalannya waktu, semua akan terbongkar. Namun saya tidak membongkar semua sekaligus. Akan ada lagi? Masih banyak. Masih banyak? Masih banyak. Sedikit aja bang. Apa bang? Sedikit aja. Apa sih? Bisa dilihat dari SK pembatalan BPN itu sudah jelas. Pelanggaran-pelanggaran dari PT Mandiri Bangun Makmur. Oke, Sudah jelas. Itu adalah bukti nyata. Dari itu saja sudah cukup bukti untuk mempidanakan direkturnya. Dan juga mempidanakan ahli waris dari Tepitnyo yang memberikan mereka kuasa atau AJB dengan mereka. Itu sudah bukti cukup. Dan mempidanakan daripada BPN sendiri. BPN juga. Direktur PTMBM tadi abang bilang. Ya. Siapa? Nono Sampono. Gak tahu masih atau enggak ya. Tapi waktu itu sih surat kuasa ke Nono Sampono. Kok bisa sertifikat atas nama saya yang tidak berhak memberikan kuasa ke pengembang untuk menguasai dan menjual belikan tanah itu? Oke, kalau misalnya sertifikatnya atas nama mereka, silakan. Kalau sertifikatnya sudah dibatalkan, silakan. Tapi kan masih atas nama saya sendiri. Buktinya 8 tahun setelah mereka menguasai tanah tersebut dan jual belikan tanah tersebut, mereka mencoba untuk membeli tanah ini dari saya. Karena tidak berhasil, permohonan ke BPN untuk membatalkan sertifikat itu. Jadi yang mereka jual ke konsumen di tahun 2015, tahun 2016 itu apa? Dan udah ada yang beli bang? Udah ada yang beli. Apa yang mereka jual? Sedangkan sertifikat itu masih atas nama ayah saya. Jadi satu surat dari BPN itu udah banyak sekali pelanggaran, itu udah jelas banget. Itu udah bukti paling kuat. Berarti bang, lahan lahan abang ini yang abang klaim dirampas sekarang berdiri Tokyo Riverside ya? Depan Apa? lagi ada tanah kosong namanya Big Box. Di atas lahan abang ini yang sekarang udah dirampas, abang bilang Ya. berdiri apa? Tanah kosong sudah diuruk, tanah kosong itu ada namanya Big Box. Ada jalanan, ada jembatan ke seberang. Seberangnya lagi masih lahan kosong, lahan kosong itu. Abang tahu nantinya akan dibangun apa? Saya Dapat nggak tahu. nggak? Saya kurang tahu itu apa nanti akan dibangun apa. Tapi setahu saya yang Big Box itu ya terserah masing-masing pemilik. Mau bangun apa, mau bikin gedung 8 tingkat juga bisa. Saya sempat ketemu dengan salah satu pembelinya. Oh ya? Kaget dia, loh Oh ya? sertifikatnya belum ada. Belum. Sertifikatnya masih atas nama saya. Kaget dia. Oh ya? Apa berarti? Apa reaksi dia, Bang? Pembeli loh. Artinya udah Pembeli. transaksi kan? Udah. Bukan calon loh. Udah bayar lunas. Nah, kan? Pembeli. Kan dia kasih saya buktinya. Transaksi. Bukti pembayaran. Oke. Bukti udah apa? PBJB. Oke. Sudah ada itu. Terus tahu informasi ini dari abang langsung. Tapi Ya. dia belum dapat sertifikat. Belum. Oh, sekarang mungkin udah ya. Oh. Kan mereka sudah ada sertifikat. Mungkin Iya, sekarang iya, sudah. iya, iya. Tapi ya itu kasihan kan dia. Dia beli Iya. sertifikatnya itu duduk di atas SK pembatalan ini yang ilegal. Yang kapanpun bisa digugat. Kapanpun bisa digugat. Kapanpun bisa digugat. Kapanpun bisa dibatal. Abang mau nyebut ini informasi ini warning bagi bayar-bayar yang lain. Kasihan lah mereka yang beli. Bisa aja sekarang kita diam-diam aja. Karena kan perjanjian perdamaian ini kan hanya antara saya dan pengembang. Bisa aja nanti 10-20 tahun lagi cucu cicit saya menggugat mereka. Bisa aja kan, kita nggak tahu. Kasihan mereka nanti semuanya jadi terlibat dalam masalah hukum. Seharusnya mereka beli dari pengembang. Pengembang ini kan bintang 5. Iya, iya, iya. Harusnya clean and clear ya. Ya, harusnya.
harusnya. Ya ini warning juga. Siapa yang pengen beli tanah di wilayahnya Bang Charlie itu ya kan? Nah, itu makanya. Nanti studio Bang Charlie loh itu yang gugat. Waduh, gila. Udah di intro begitu loh Bang Charlie kan. Tapi semangat tetap jaga ya bang. Menuju persiapan andai kata ini kan sekarang mungkin masih P21 masih apa. Ya. Dan ingat saya dari awal tidak pernah menyerang mereka. Bukan hanya sekarang doang ya. Tapi sejak tanah kita dikuasai sampai 2021 saya tidak pernah menyerang mereka sama sekali. Tidak pernah menghubungi, hey tanah kembaliin dong, hey bayar dong. Gak pernah. Gak pernah. Ya sudah biarin aja. Jual belikan ya sudah biarin aja. Tapi di saat itu pula abang tetap bayar pajak ya? Bayar pajak terus. Wajib ya tetap ya. Sampai ketika Jalankan. pembatalan sertifikat itu muncul di tahun 2023, tahun 2024 saya masih ditagih. Pajak? Saya nggak bayar. Itu artinya negaranya mengakui lahan itu punya abang. Sekarang saya lagi minta pengembalian. Pusing kantor pajaknya. Oh, waktu itu saya bayar pajak waris. Oh, minta pengembalian. Ya. Lagi mau diperiksa sekarang semua. Periksa aja. Iya. Jadi ribet kan? Iya, akhirnya ngerembet kemana-mana. Iya. Iya memang. Tapi memang akhirnya kan ini jadi satu hal yang harus dikorbankan bang. Karena untuk nyetop itu kan butuh pengorbanan ya. Dan kasus soal sengketa lahan nggak entah kenapa di negara kita ini 1-2 bulan terakhir ini tiba-tiba kayak apa ya bilangnya bom waktu gitu loh. Bom waktu, Bang Charlie, pagar laut, klaster yang di Bekasi, perumahan. Betul. Makanya di Indonesia jangan beli rumah, jangan beli tanah. Sewa aja, lebih aman. Sewa aja kadang-kadang juga ada gini-gini juga bang, ketar-ketir bang, tanda kutip diusir tiba-tiba. Ya kenapa ya, maksudnya fenomena apa gitu loh. Di era Prabowo, Pak Prabowo penjabat yang masih masa-masa honeymoon sebenarnya, baru juga mulai jadi presiden gitu. Nggak, saya yakin nih beres. Ini pasti beres dengan Pak Yakin, Prabowo. Bang? Dengan Pak Presiden baru saya yakin beres. Yakin banget. Kalau nggak beres kita pindah aja. Tagar kabur aja dulu. Kabur aja ya. Kabur aja dulu. Ntar saya tulis pagar aja dulu, Kabur aja dulu, ntar ditangkap lagi. Ini dikat aja ya, bagiannya dikat. Oke, Bang Charlie, thank you banget. Ya, terima kasih. Waktunya semoga perjuangan dan juga tetap bisa menyuarakan kebenaran tetap yang utama. Itu juga tujuan dari podcast ini. Oke, demikian podcast bersama Charlie Chandra. Silahkan kirim komentar dan pantau terus perkembangannya. Dan tunggu kami di podcast Keadilan TV selanjutnya. Terakhir jangan lupa, salam persatuan Indonesia. Merdeka.